yaitu membaca file sesi ke-8 ya, ini menjadi sesi yang terakhir dari buku yang Inovasi Pendidikan Tinggi Hukum. Eh, Sesi ke-8 ya, yang terakhir ini di sini akan dimoderatori oleh Teteh Alika dan dibawakan materinya oleh Teh Reisya. Dua-duanya sudah hadir ya. Eh, Mungkin nanti di akhir akan ada sedikit pengumuman gitu. Jadi eh, mungkin bisa diakhiri pukul 20.40 lah ya, Alika ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kami serahkan waktu kepada Alika. Baik, terima kasih banyak Kak Farid dan juga selamat malam untuk seluruh yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Prof. Sidarta, kemudian juga ada kakak-kakak yang lain yang telah hadir pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan apa ya? Seperti biasa, kegiatan biasa yaitu kegiatan KMFH Unpar dalam hari hari ini temanya adalah inovasi pendidikan hukum di Indonesia, teori, petunjuk, dan praktik untuk mewujudkan inovasi dalam pendidikan hukum. Nah, pada malam hari ini, kegiatan ini juga akan dibawakan langsung oleh Raisya Putri Nur Alifa, SH, yang dulu S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan saat ini melanjutkan studi S2-nya di Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan juga. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja waktu dan tempat kepada Raisya, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah terlihat. Selamat malam buat teman-teman sekalian dan juga Prof. Sidarta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara malam ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Alika dan Kak Farid selaku moderator dan MC yang telah membuka acara malam ini. Perkenalkan, saya Raisya Putri Nur Alifa, salah satu mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpar. Pada malam hari ini saya akan menjadi penyaji materi untuk bab ke-8 atau seri terakhir dari buku yang tengah kami bahas, yaitu Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia. Karya Jacqueline Veil, Ricardo Simarmata, Lawrence van Velhuizen, dan Adrian Bednar. Tema atau judul yang akan dibahas pada pembahasan bab ke-8 ini adalah mewujudkan inovasi dalam pendidikan hukum. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung memaparkan materinya. Pada bab-bab sebelumnya telah diberikan contoh mengenai bagaimana cara memperkuat pendidikan hukum dengan meningkatkan perhatian pada beberapa aspek, seperti contohnya penalaran hukum, etika, gender, dan relevansi konteks lokal, dan juga dengan menguatkan metode pembelajaran menjadi lebih interaktif. Pada bab ke-8 ini akan khusus dibahas mengenai petunjuk untuk seorang inisiator dari inovasi pembelajaran hukum agar dapat memprakarsai dan mengelola proses inovasi di fakultasnya. Pertama-tama, inovasi pada umumnya adalah melakukan perubahan terhadap suatu hal ataupun sistem yang sudah berjalan sebelumnya maupun sedang berjalan. Perubahan dalam inovasi ini berarti baru atau pembaruan untuk mencapai suatu target yang menjadi sasaran sedari awal ide inovasi tersebut diinisiasi. Untuk mewujudkan inovasi dalam pendidikan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sasaran utama untuk memecahkan masalah yang ada dalam pendidikan hukum. Sasaran dari dilakukannya suatu inovasi dalam pendidikan hukum ini tentunya adalah mahasiswa Fakultas Hukum, dosen Fakultas Hukum, dan juga kurikulum yang telah digunakan sebagai acuan ajar di Fakultas Hukum tersebut. Inovasi pendidikan di tingkat fakultas juga merupakan kegiatan dan proses yang sangat kompleks, karena tidak hanya perlu membahas konten pendidikan, tetapi juga perlu mempertimbangkan implikasinya bagi pendekatan dan metode pembelajaran, hubungan dengan mata kuliah lain, desain kurikulum secara keseluruhan, dan berbagai pengaturan kelembagaan termasuk kriteria dan mekanisme untuk evaluasi dan penilaian mahasiswa.
karena kompleksnya kegiatan dari proses inovasi pendidikan di tingkat fakultas tersebut, maka muncullah pertanyaan besar mengenai bagaimana seorang pengajar dapat memprakarsai dan mengelola suatu proses inovasi yang terjadi di fakultasnya. Lalu terdapat 4 kegiatan utama yang dibahas dalam bab ini yang perlu dipertimbangkan oleh para inisiator dalam suatu inovasi pendidikan hukum yang diambil dari pengalaman program SLAY atau Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia. Keempat kegiatan utama tersebut diantaranya adalah yang pertama, kegiatan inisiasi, kegiatan perencanaan, kegiatan dukungan kelembagaan atau institusi, dan yang keempat adalah kegiatan implementasi atau pelaksanaannya. Langsung saja ke tahapan pertama mengenai tahap inisiasi. Dalam membawa suatu proses inovasi ke dalam suatu sistem yang sudah berjalan, tentunya bukanlah hal yang dapat dikatakan mudah. Diperlukan beberapa langkah untuk mendukung proses inisiasi dari suatu inovasi yang akan dilakukan. Membawa rekan dengan pengalaman, pengaruh serta kapasitas yang relevan dengan kegiatan inovasi yang akan dilakukan akan menjadi nilai tambah dalam proses pelaksanaan inovasi tersebut. Membentuk suatu kelompok untuk mempromosikan inovasi tersebut juga merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam tahap inisiasi ini sebagai tahap pertama munculnya inovasi yang akan dilakukan. Sedangkan untuk memilih siapa saja yang pantas untuk ada di dalam suatu kelompok inisiator tersebut, tentunya harus dilihat dan dipertimbangkan sesuai dengan relevansi posisi dan kapasitas dari orang-orang tersebut. Dengan kegiatan inovasi yang akan dijalankan, tentunya kapasitas-kapasitas dari orang-orang tersebut haruslah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultasnya. Namun, tentunya jika ada anggota yang sebelumnya pernah berpengalaman dalam kegiatan pengembangan inovasi yang serupa dalam fakultas hukum, akan menjadikan nilai tambah untuk memperlancar kegiatan inovasi yang akan dilakukan. Pelaksanaan tahap inisiasi ini sendiri tentunya sangat bergantung pada kebutuhan fakultas atau universitasnya masing-masing. Jadi harus disesuaikan antara inovasi apa yang akan dilakukan, tahap inisiasi, dan kebutuhan dari masing-masing fakultas. Yang kedua adalah tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan ini haruslah dilakukan secara baik dan realistis. Tentunya perencanaan yang dilakukan dengan baik dan realistis ini sangat penting dan dapat membuat sebuah inovasi berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam tahap perencanaan ini, termasuk mengenai apa yang akan menjadi fokus dari proses inovasi yang akan dilakukan tersebut. Lalu aspek-aspek apa yang perlu diperhatikan, yang diantaranya adalah mengenai situasi dan kebutuhan dari masing-masing universitas yang tentunya berbeda. Kebutuhan dari fakultas, kebutuhan mahasiswa, dan kebutuhan para tenaga pengajar atau dosen di fakultas tersebut. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, dapat diketahui metode apa yang paling relevan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh fakultas secara keseluruhan. Dalam tahap perencanaan ini, sebaiknya mempertimbangkan mengenai 3 metode SLAY yang sudah dibahas dalam bab 1 buku ini sebelumnya. Yang diantaranya adalah yang pertama, membuat mata kuliah baru tersendiri. Yang kedua, memperbarui atau merubah rencana pembelajaran semester, RPS, yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga adalah memasukkan pokok bahasan atau bahan pembelajaran pada mata kuliah yang sudah ada tanpa merubah rencana pembelajaran semester. 3 pertimbangan tersebut tentunya ada dikarenakan setiap fakultas pastinya memiliki kebutuhan dan fokus yang berbeda-beda akan dibutuhkannya inovasi pembelajaran hukum. Lalu masalah terkait anggaran dan sumber dana untuk proses inovasi ini juga harus dipertimbangkan dalam tahap perencanaan. Karena dalam menjalankan suatu inovasi baru tentunya diperlukan dana untuk kebutuhan riset dan lain sebagainya. Dalam tahap perencanaan ini dapat diusulkan juga mengenai sumber dana untuk kegiatan inovasi yang akan dilakukan dapat berasal dari fakultas, mungkin kalau Unpar dapat berasal dari yayasan,
atau pemerintah atau bahkan mungkin dari sumber dana lainnya. Lalu dalam tahap perencanaan ini juga terdapat masalah utama yang dapat dihadapi, yaitu dalam hal inisiator menguraikan idenya dan mengidentifikasi inovasi mana yang paling tepat dan diperlukan. Lalu untuk tahap yang ketiga adalah mengenai dukungan kelembagaan atau institusi. Dukungan kelembagaan ini diperlukan karena inovasi pendidikan hukum dapat berjalan secara berkelanjutan dan jika itu berjalan dengan lancar, maka dapat diterapkan menjadi sistem reguler di fakultas atau bahkan universitas tersebut. Untuk meminta dukungan kelembagaan juga dapat disesuaikan waktunya dengan kebutuhan dari masing-masing fakultas maupun universitas. Lalu dalam tahap ini diperlukan juga argumen yang kuat dari para inisiator untuk meyakinkan institusi untuk mengambil langkah dalam hal mendukung kegiatan inovasi yang akan dilakukan. Lalu alangkah lebih baiknya lagi jika para inisiator itu melakukan inovasi yang secara keseluruhan dapat memperbaiki atau meningkatkan akreditasi kampus, khususnya dari skup fakultas, di mana inovasi pembelajaran tersebut akan dilaksanakan nantinya. Lalu untuk menyelaraskan kegiatan inovasi dengan program-program kampus maupun pemerintah juga seperti misalnya kegiatan Kampus Merdeka, contohnya akan menjadi nilai yang mendukung pelaksanaan dalam tahap dukungan kelembagaan ini. Dan jangan lupa pula untuk menyesuaikan kegiatan inovasi yang akan dilaksanakan dengan rencana anggaran tahunan fakultas agar dukungan dari kelembagaan atau institusi ini bisa lebih mudah untuk didapatkan. Lalu ada tahap yang terakhir, yaitu tahap implementasi. Di tahap implementasi atau pelaksanaan ini, sangatlah bergantung pada tahap perencanaan yang sebelumnya sudah dilakukan dan juga konteks serta kebutuhan lagi-lagi dari universitas atau fakultas masing-masing. Melihat pengalaman dari program SLAY sebelumnya, terdapat dua hal yang perlu digarisbawahi dalam tahap pelaksanaan atau implementasi ini. Yang pertama adalah tahap penguatan dan inovasi kurikulum. Yang kedua adalah pengembangan kapasitas dari pengajar. Dalam upaya penguatan dan inovasi kurikulum pendidikan hukum, cara yang biasa dilakukan adalah peninjauan kembali atau review yang dilanjutkan dengan pembaruan RPS oleh seorang dosen penanggung jawab dari mata kuliah tersebut. Baik dengan cara memasukkan topik tambahan atau memakai studi kasus yang baru yang lebih relevan, maupun dengan metode pembelajaran yang lebih lain dan bervariasi serta interaktif. Kegiatan tersebut tentunya dijalankan bersamaan dengan kegiatan peningkatan kapasitas pengajar, di mana kegiatan pelatihan kapasitas pengajar ini harus ada relevansinya dan korelasinya dengan pembaruan mata kuliah dan pemutakhiran RPS sebelumnya. Menurut pengalaman dari program SLAY sebelumnya, akan lebih optimal jika pelatihan para anggota pengajar ini dilakukan lebih dari satu kali untuk menyesuaikan dengan inovasi yang akan dilakukan pada fakultas tersebut. Lalu jika ditarik kesimpulan, terdapat beberapa kendala dalam suatu inovasi pembelajaran hukum yang akan dilakukan. Yang pertama adalah keterlibatan banyak pihak yang akhirnya menimbulkan kebutuhan yang beragam, dan akhirnya juga keberagaman kebutuhan tersebut bisa jadi bertentangan yang mana harus sama-sama dipentingkan. Tidak jarang pula dari keberagaman kebutuhan tersebut ada kepentingan yang harus didahulukan untuk melanjutkan proses inovasi agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Alika selaku moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Raisya atas pemaparannya yang sangat detail dan juga komprehensif. Ini untuk Raisya sebagai informasi karena ini adalah baru pertama kali, tapi alhamdulillah bisa dibawakan dengan sangat baik dan juga komprehensif ya tadi materinya. Nah, baik.
Sebelum memasuki kepada sesi tanya jawab yang akan saya persilakan kepada para audiens, mungkin ini izin akan ada satu pertanyaan pembuka mungkin ya, pembuka terlebih dahulu yang akan saya bacakan. Nah, tapi ini sebetulnya lebih ke general meminta pendapat dari penyaji gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat nih kan, di buku bab 8 itu disebutkan kalau misalkan bagaimana caranya kita untuk memperkuat pendidikan hukum dan juga untuk meningkatkan perhatian kepada penalaran hukum, itu salah satunya juga bisa dilakukan dengan penalaran dan bagaimana sih si sarjana-sarjana hukum ini memiliki interaksi yang baik atau bisa dikatakan harus interaktif gitu loh ya. Nah, menurut penyaji, nah interaktif di sini apakah bisa dimaknai juga sebagai kepiawaian seseorang SH gitu ya, seorang SH dalam berbicara ataupun mengungkapkan opini. Karena kan ada yang sering bilang kalau misalkan sarjana hukum, apa sih dia banyak ngomong, atau misalkan kayak, oh kayaknya dia bisa aja gitu bersilat lidahnya. Nah, kalau misalkan menurut penyaji sendiri itu bagaimana? Baik, terima kasih Alika atas pertanyaan pemantiknya. Kalau menurut saya sendiri, interaktif ini juga sangat bisa diartikan sebagai tadi sarjana hukum pintar ngomong, pintar bersilat lidah gitu ya. Karena memang sudah apa ya, pemikiran orang secara umum itu sarjana hukum secara umum banyak bicara, pintar ngomong gitu ya ibaratnya. Nah, tapi interaktif ini juga bisa dikatakan, bisa diartikan secara lebih luas lagi sih Alika menurut saya. Contohnya dengan cara tidak harus dengan cara banyak, bicara gitu, tapi bisa saja dari ranah, kelas, diskusi, pendidikan, tidak usah, hanya sebatas pintar bicara saja gitu. Oke, terima kasih banyak Resya atas jawabannya. Nah, selanjutnya kita buka sesi diskusi kepada para audiens yang ingin bertanya. Silakan untuk raise hand. Oke, kelihatannya ini ada Kak Farid nih. Silakan Kak Farid, kami persilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Selamat malam lagi. Eh, Terima kasih Raisa materinya. Eh, jadi tadi kan di presentasi Raisa ditulis ya di situ bahwa inovasi-inovasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap kampus. Artinya di sini diasumsikan bahwa setiap kampus punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, beberapa kampus di Bandung, bukan Unpar, ada beberapa yang saya nggak akan sebutkan. Kampus-kampus ini seperti terlalu memberatkan tujuan kampusnya itu ke arah kerja, gitu. Apa ya istilahnya itu edu apa gitu saya lupa. Jadi apa-apa disesuaikan dengan pasar. Nah, sampai mereka tuh mengejar bahwa di semester 5 itu kuliah-kuliah itu harus semuanya sudah selesai. Kenapa? Karena semester selanjutnya mereka tuh mahasiswa itu harus langsung magang gitu dan magang itu waktunya cukup lama. Artinya dilatih sekali untuk kerja ya. Bahkan ada satu kampus, di kampus ini nggak ada mata kuliah hukum perikatan, nggak ada mata kuliah hukum perjanjian, tapi ada mata kuliah perancangan kontrak. Ada yang lain lagi, nggak ada mata kuliah kontrak internasional ya, nggak ada mata kuliah hukum perjanjian, tapi ada mata kuliah kontrak drafting, internasional kontrak drafting, membuat kontrak tapi pakai bahasa Inggris gitu. Tapi mahasiswa tuh nggak ngerti syarat keabsahan perjanjian apa yang harus dimuat dalam sebuah kontrak, ya, ya apa ilmu-ilmu mendasar di hukum perjanjian, ya. Hanya karena kenapa itu bisa terjadi? Hanya karena mengejar program kalau saya nggak salah tuh MBKM, ya. Ya, tapi saya rasa ini seperti kan MBKM itu harusnya merdeka belajar, tapi ini seperti dijajah belajarnya gitu. Semester semester 5 sudah magang lama dan mereka nggak mendapatkan ilmu ilmu yang mendasar seperti tadi ya hukum perjanjian, hukum perikatan itu. Yang menurut saya sih itu mendasar banget. Nah, dan nggak lama kemarin-kemarin itu saya sempat sedikit melihat tulisannya Prof. Sidarta di yang buku yang Pak Yohanes itu tentang apa prodi hukum bisnis gitu ya, yang terlalu pasar gitu mengejar pasar. Yang saya tangkap sih itu sebetulnya ada keresahan bahwa memang harus apa memang boleh sepasar itu gitu. Fakultas sebuah universitas itu boleh memangnya sebisnis harus mengikuti pasar lagi mau ini ya udah kita ini gitu.
atau memang ada hakikat-hakikat yang terlupakan kadang di fakultas hukum. Nah, kalau tadi Raisa bilang bahwa tiap-tiap kampus punya kebutuhan yang berbeda, artinya kan sama aja dengan membuka bahwa boleh kok satu kampus itu mengarahkan tujuannya full ke pasar gitu. Nah, yang mau saya tanyakan menurut Raisa gimana tuh mengenai kampus yang mendedikasikan untuk ikutin pasar? Satu itu, kedua, kalau ada kampus yang begitu, komentar Raisa bagaimana? Kalau misalnya tidak setuju itu dengan yang tadi, karena kan tadi ya ilmu-ilmu mendasari mereka tidak dapatkan gitu, ya. Nah, begitu mungkin Alika, terima kasih banyak. Oke, baik. Silakan Raisya untuk diberikan tanggapannya. Terima kasih ya Kak Farid atas pertanyaan dan diskusinya tadi. Kalau menurut saya konsep MBKM tadi kan sebagai contoh ya, MBKM itu kan konsep dari pemerintah gitu, program dari pemerintah, di mana kampus juga mau nggak mau harus mengikuti gitu program tersebut. Karena MBKM itu harusnya diikuti dengan esensi dari fakultas yang bersangkutan ya, kebutuhan dari fakultas yang bersangkutan dengan output yang yang diharapkan gitu. Tapi memang benar kata Kak Farid tadi, kebanyakan MBKM itu seolah-olah memaksakan mahasiswanya untuk bekerja, tapi dasar-dasar dari teori gitu ya, teorinya belum terlalu komprehensif, belum terlalu dalam, udah dipaksa untuk berpraktek lagi gitu. Nah, makanya MBKM ini juga menjadi kadang dari yang aku lihat gitu ya, prakteknya MBKM ini menjadi ini aja sih, cuman jadi shortcut, jadi jalan pintas biar mahasiswa itu lulus lebih cepat gitu. Karena kan kalau misalnya lewat jalan konvensional kayak skripsi, itu kan prosesnya akan lebih lama ya dibandingkan program MBKM gitu. Jadi kalau misalnya ada fakultas yang mengikuti pasar aja gitu kayak tadi, sebenarnya sah-sah aja. Tapi menurut saya tadi kan ada 4 tahap nih untuk melaksanakan inovasi pendidikan gitu. Tahap perencanaan ini yang mungkin kurang diterapkan oleh universitas, di mana universitas kurang melihat kebutuhan apa sih sebenarnya yang diperlukan sama mahasiswa-mahasiswanya, yang mana akhirnya program-program yang diikutin sama fakultas ini jadi nggak sesuai sama kebutuhan dari mahasiswanya. Itu sih Kak. Baik, apakah menjawab Kak Farid? Nah, kalau dalam pandangan Raisa sebenarnya tujuan itu harusnya apa sih? Tujuan dari inovasi gitu Iya, Kak. tujuan dari pendidikan tinggi hukum gitu harusnya tuh ngapain sih gitu tuh? Apakah emang mengikuti pasar seperti tadi atau gimana gitu? Menurut Raisa aja ini, Mbak. Sebenarnya kalau menurut saya nggak harus mengikuti pasar sih Kak. Cuman kan kegiatan ini mau tidak mau harus diikutin sama kampus gitu sebagai pelaksana. Ya, ya. Oke, terima kasih Raisa. Itu ada yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Jadi mungkin sedikit peneguhan ya Kak Farid. Betul kata Raisya, aku juga setuju bahwa karena ini sifatnya diskusi ya, jadi aku mengungkapkan kesetujuan aku terhadap Raisya itu karena ya percuma gitu kalau misalkan memang ngikutin pasar tapi outputnya kurang jelas ya lebih baik nggak usah ngikutin pasar gitu karena daripada nantinya ujung-ujungnya jadi shortcut untuk cepat lulus tapi esensinya itu nggak dapet kayak yang tadi Raisya bilang jadi juga agak mengganggu gitu lah ya dalam artian mengganggu kualitas yang seharusnya dikeluarkan tapi kok jadi begitu gitu mungkin ya singkatnya seperti itu gitu. Nah, baik untuk terima kasih banyak Kak Farid atas pertanyaan diskusinya. Baik kita lanjutkan tadi yang raise hand duluan ini sorry Kak Timothy kayaknya ya tadi ada di sebelah kanan soalnya. KTO dulu. Oh Kak Teo dulu sorry Iya. oke silakan Kak Teo. Terima kasih Alika dan Raisa. Menanggapi yang MBKM tadi menarik juga ya. Di betul tadi kata Raisa, kalau saya setuju kita nggak harus ikutin kebutuhan industri pasar gitu kan ya, karena hukum itu tidak selalu mengikuti
kebutuhan industri pasar, kan hukum itu banyak fasetnya. Mungkin untuk bisnis ya harus ya. Tapi kalau misalkan secara khusus sampai jadi satu prodi ya, kayak di Marnat ya, ini saya sebut aja. Mana kan nama fakultasnya Fakultas Hukum dan Bisnis gitu ya. Brandingnya Fakultas Hukum dan Bisnis. Bahkan walaupun prodinya tetap ilmu hukum, tapi tetap brandingnya hukum dan bisnis. Nah itu menimbulkan paradigma ya kan di mahasiswa baru ya. Kalau hukum itu terutama di Maranatha ya, itu belajarnya bisnis. Nah, di hukum itu belajarnya bisnis, bukan hukum untuk belajar hukum, tapi hukum untuk belajar berbisnis. Apakah itu salah? Ya, tidak, tapi sangat disayangkan. Terus masalah MBKM, sebenarnya saya lihat ada dilema antara antara pemerintah, bukan antar pemerintah, tapi antara fakultas prodinya. Fakultas itu mungkin saja dia mau idealis gitu ya, dia ingin mencetak para mahasiswa hukum yang unggul di bidang hukum, bukan unggul di bidang bisnis, karena kita belajar hukum. Tapi kalau kita tidak mengikuti kemauan pemerintah, maka itu akan berpengaruh kepada akreditasi. Misalkan di Marnat ya, di kampus saya dulu, kita itu harus ikut MBKM kalau ingin akreditasinya naik. Karena salah satu faktor akreditasinya itu bisa naik adalah memenuhi peraturan perundang-undangan kan ya. Nah, MBKM merupakan peraturan perundang-undangan ya, peraturan menteri gitu kan ya. Kalau misalnya kita tidak ikuti, wah nih berarti kan nanti kita dapat red notice atau bagaimana, saya kurang tahu administrasinya. Tapi kalau misalnya kita ingin menaikkan akreditasi di mata pemerintah, kita harus ikut program-program pemerintah. Itulah kenapa saya juga melihat ya mau nggak mau jadinya. Betul tadi kata Raisa, kita fokus hukum jadinya mau nggak mau. Kita mau idealis tapi kalau akreditasinya turun atau misalkan terhambat gitu kan ya wah, bahaya juga buat buat universitas. Apalagi kan universitas juga punya atasan yang terus mendorong terus fakultasnya untuk terus berkembang, terus nyari uang, terus nyari mahasiswa. Nah, untuk bisa cari mahasiswa, akreditasinya harus bagus. Nah, bagaimana bisa akreditasinya bagus? Adalah memenuhi peraturan pemerintah. Salah satu peraturan pemerintah adalah peraturan Menteri Pendidikan atau MBKM. Jadi ya kayak udah dikunci aja universitas gitu jadinya. Seperti itu. Mungkin itu saya pengen sharing saja. Kenapa jadinya kita sangat sangat terkurung walaupun merdeka ya. Namanya merdeka tapi kita terkurung. Jadi yang mungkin harus kita benahi adalah sistemnya mungkin ya. Dan pola pikir para birokratnya. Kalau hukum itu bukan cangkang. Hukum itu ya hukum. Jadikan hukum sebagai hukum. Bukan cangkang untuk memuluskan suatu kebijakan. Mungkin seperti itu saja komentar sebenarnya. Terima kasih banyak. Silakan, apakah Raisya ada tanggapan? Sebenarnya lebih pengen ke berdiskusi aja sih. Pengen menanyakan juga ke kakak-kakak yang mungkin lebih pengalaman gitu kan ya di sini. Jadi kan di sini benar kata Kak Farid tadi, namanya merdeka tapi seolah-olah fakultas kampus nggak punya pilihan untuk memilih ikut program itu atau enggak gitu ya. Jadi sama aja nggak merdeka gitu. Nah, menurut kakak-kakak di sini nih ya, aku ingin berdiskusi. Jadi penting nggak sih sebenarnya kurikulum kegiatan MBKM ini gitu, di mana sebenarnya benar dari segi praktek lebih siap gitu mungkin anak-anak magang, lebih siap untuk bekerja secara praktik gitu, praktik hukumnya lebih siap. Tapi kan mau nggak mau dalam praktek juga kita butuh teori-teori hukum yang mendukung gitu. Nah, kalau seperti itu mungkin gimana? Mungkin menurut bisa juga ke Prof. Sidarta dan di sini ada Pak Ilham juga. Untuk MBKM ini jadi gimana gitu caranya biar bisa fakultas lebih menyikapi bisa lebih memilih gitu untuk mengikuti MBKM atau enggak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Raisya. Nah, jadi ini dibuka diskusi ya kepada Prof. Sidarta juga. Jika ingin memberikan pendapatnya, silahkan. Mungkin atau ini Kak Timothy mau memberikan pendapatnya terlebih dahulu. Baik, selamat malam Prof. Sidarta, Pak Ilham, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih kepada Raisya yang sudah menyajikan materi, sungguh amat baik. Dan rekan Alika juga yang sudah membantu acara, juga mantap sekali. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau mengomentari yang menjadi topik diskusi kita malam hari ini ya, mengenai Merdeka Belajar itu, konsep kampus merdeka itu. Saya sependapat dengan rekan Farid dan rekan Theo, di mana kita bisa melihat bahwa kebijakan
pemerintah dengan adanya kampus Merdeka ini sebenarnya masih dihantui oleh dilema-dilema gitu. Nah, betul dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan, kalau misalnya di dalam dunia kerja dengan adanya kampus Merdeka ini mungkin akan membantu kesiapan dari mahasiswa dalam sebagai fresh graduate untuk bekerja gitu. Tetapi dengan kasus yang dialami oleh rekan Farid yang tadi disampaikan bahwa dengan meniadakan atau mengabaikan gitu ya konsep-konsep dasar ilmu hukum, nah itu sungguh sangat disayangkan gitu. Kenapa? Karena memang mahasiswa itu harus diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan dunia kerja. Cuma kita bisa lebih bijak dalam menempatkan itu kapan gitu, untuk kapan dan di mana gitu. Sementara eh, misalnya kita sebagai mahasiswa di S1 gitu, itu kan tepatnya pendidikan tinggi ilmu hukum gitu. Dalam artian memang yang harus diutamakan itu kan aspek pendidikannya gitu, aspek keilmuannya gitu. Nah, dengan menitik beratkan pada kepentingan misalnya pasar, itu malah bisa kita katakan, bisa saya katakan tuh melenceng dari konsep pendidikan tinggi itu sendiri gitu. Nah, lagi pula kalau misalnya kita mau menyentil siapa yang pembuat kebijakan ini, memang digadang-gadang disampaikan bahwa ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sebelumnya. Tetapi agaknya pola pikir dari pembuat kebijakan ini kan kita tahu dia profilnya itu seorang pembisnis gitu. Jadi mungkin yang dikejar itu bahwa ya saya sebagai pebisnis yang saya perlukan orang yang siap bekerja. Nah, sementara bagi kalangan akademisi sungguh sangat disayangkan tindakan seperti itu malah bisa menimbulkan ya, kasus-kasus seperti tadi gitu. Jadi lebih baik ya udah posisikan pendidikan tinggi ilmu hukum yang seperti adanya itu, kemudian dengan waktu dan tempat tersendiri itu bisa juga diperlengkapi dengan adanya pendidikan sesi-sesi untuk memberikan kecakapan dalam bekerja gitu. Itu aja sih tanggapan dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Timothy. Tapi kalau boleh sedikit ini ya, apa namanya, meriwayat kembali gitu ya. Tadi kan Raisya sempat bilang. Nah, jadi kalau menurut Kak Timothy sendiri gitu, MBKM itu sebetulnya penting nggak sih gitu? Kalau melihat status quo saat ini gitu ya, melihat maksudnya kayak peruntukannya apa, tapi outputnya seperti apa gitu. Untuk saat ini tidak penting. Oh ya, sama satu lagi saya lupa. Nah, dari pengalaman adik tingkat yang saya lihat itu dengan adanya MBKM, kan ada pilihan magang gitu ya. Itu kan bisa menjadi opsi untuk tidak membuat skripsi gitu. Nah, sebenarnya skripsi itu kan penulisan hukum, di mana kita sudah belajar selama sejumlah semester dari dasar-dasar ilmu hukum, teori hukum, hingga yang lebih spesifik gitu ya, bidang ilmunya apa, kemudian kita memperhatikan suatu masalah hukum, kita menuangkan gagasan-gagasan kita, dengan meniadakan skripsi, dengan tidak memilih, dengan adanya pilihan untuk tidak menulis skripsi, yaitu sungguh malah menyayangkan gitu ya apa yang sudah kita pelajari. Jadi menurut saya program Merdeka Belajar yang saat ini diselenggarakan itu tidak tepat gitu. Oke, baik. Terima kasih Iya, banyak, Timothy, ya atas sama-sama. ya. Oke, berarti itu tadi dari Kak Timothy sudah terjawab ya, Reisha, tidak penting. Nah, sekarang kita lihat coba pendapat dari Kak Mega, barangkali ada pertanyaan, dan sekaligus juga bisa dijawab pertanyaan yang tadi diberikan oleh penyaji. Kami persilahkan. Baik, baik. Terima kasih Alika dan Raisa yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Saya sebenarnya tentang Merdeka Belajar juga kayaknya kita pernah cerita-cerita deh Kak Farid waktu awal-awal masuk S2 gitu. Di Indonesia sendiri kan kalau kita lihat sistem pendidikan itu kalau dari namanya aja sarjana kan, di mana lebih kayak tadi seperti yang Timothy bilang, mementingkan kepada mmm, apa ya, belajar, eee, bukan teori juga sih, tapi lebih kepada sistem ilmu hukum gitu. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia kan ada program diploma, di mana, kita lihat teman-teman kita yang tamatan diploma memang dipersiapkan untuk kerja. Jadi kalau ketika
sarjana, kemudian dengan Merdeka Belajar ini, ya apa bedanya kita dengan tamatan diploma, yang mana tamatan diploma itu memang dipersiapkan untuk dapat bekerja ketika tamat, di mana mereka memang teori yang mereka pelajari lebih sedikit daripada kita dan mereka langsung kepada praktik begitu. Nah, saya lihat juga beberapa teman-teman dari universitas lain yang ngambil MBKM. Kan kalau nggak salah MBKM itu lumayan banyak ya, sekitar dikatnya itu 20 SKS kalau nggak salah ya. Sekitar 20-an SKS. Jadi ketika mereka ikut MBKM, mereka bisa istilahnya tuh ngebayar 20 SKS dari mata kuliah di-cut gitu. Jadi mereka nggak belajar 20 SKS mata kuliah yang dipelajarin teman-temannya dengan mereka ikut magang. Nah, apakah itu kemudian memiliki nilai yang setara gitu loh dengan teman-teman yang belajar? Rasanya enggak ya, karena ketika saya lihat di lapangan kayak ditanyain anak-anak sekarang, kalau ditanyain teori itu tuh bener-bener nggak tahu sama sekali gitu loh. Bener-bener harus diajarin dari nol lagi kayak tadi Kak Farid bilang, bahkan ada yang perikatan aja nggak ngerti gitu. Padahal itu kan dasar-dasar banget kalau kita di Fakultas Hukum kita ngambil sarjana ilmu hukum, yaitu mata kuliah dasar kayak gitu. Nah, setuju dengan pendapat Timothy bahwa sebenarnya MBKM ini menurut saya bukan nggak penting sih, tapi harus dikaji ulang kayaknya penerapannya, dan juga maksudnya sampai sejauh mana ingin diterapkan gitu loh. Jadi maksudnya kayak gini, saya ngerti pemerintah tuh bikin kurikulum itu tuh untuk dapat memiliki tolak ukur atau memiliki patokan agar pendidikan di Indonesia itu memiliki ukuran standar sampai sejauh mana mahasiswa itu bisa belajar gitu loh. Dari titik mana sampai dengan titik mana seorang yang dipersiapkan untuk menjadi sarjana itu dapat belajar. Tapi kalau misalnya kita lihat kan sekarang berarti kurikulum itu lebih ke nggak jelas gitu loh. Nggak bisa membedakan diploma belajarnya apa, tamatan sarjana dipersiapkan untuk apa gitu. Ya emang ujung-ujungnya kita kuliah untuk kerja gitu loh. Nggak bisa dipungkiri kalau kemudian nanti kita tamat kuliah kita cari kerja. Tapi ya itu balik lagi. Jadinya kita bedanya apa gitu. Kayak gitu sih. Itu aja sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Mega. Silakan kepada Raisya sebagai penyaji, apakah ada yang ingin dikomentari atau ditanggapi? Kami persilakan. Ya, terima kasih Alika. Ingin menanggapi pendapat dari kakak-kakak tadi tentang MBKM lagi. Karena sebenarnya betul kata Kak Mega tadi, harus dikaji ulang. Kenapa harus dikaji ulang? Karena kalau menurut pendapat saya, MBKM ini kan magang ya. Menambah experience untuk mahasiswa untuk magang gitu ya. Tapi dengan memotong beberapa SKS mata kuliah pilihan yang lumayan banyak juga, kalau nggak salah 20 SKS, berarti sekitar 10 mata kuliah, dan digantikan oleh magang gitu. Nah, sebenarnya betul untuk apa ada MBKM, karena sebelum ada MBKM pun sebenarnya mahasiswa itu bisa magang sendiri gitu. Tanpa harus ada program MBKM ini, mahasiswa bisa memilih untuk magang sambil kuliah gitu. Dimana menurut saya itu lebih bagus karena selain mahasiswa dapat experience magang, pengalaman kerja gitu, praktik secara praktik, tapi teori pun dia tetap dapatkan gitu. Mata kuliah pilihan tetap harus diambil dan tetap bisa magang juga gitu. Jadi sebenarnya betul, saya juga kurang setuju untuk adanya MBKM ini, karena sebenarnya kalau output yang diharapkannya hanya sekedar magang, tanpa adanya MBKM juga menurut saya magang itu masih tetap bisa dilakukan gitu. Seperti itu sih tanggapan saya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Raisya, sebagai penyaji atas tanggapannya. Nah, baik. Kami persilakan tadi ke Kak Dini. Mungkin Kak Dini ada tanggapan, komentar, ataupun menjawab pertanyaan juga nih kalau dari perspektif Kak Dini seperti apa. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Raisa. Terima kasih Alika. Kedengeran kan suaranya ya? Kedengeran, Kak? Nah iya, ini mah cuma mau nanggepin dikit aja. Tadi udah setuju sih
dari rekan-rekan juga kayak harus dikaji ulang kata Mega, terus kata Timothy juga. Dan tadi kan juga dijelasin kalau kegiatan itu tuh menghasilkan selebih banyaknya untuk mahasiswa bekerja kan, menjadi pekerja gitu. Nah, kalau aku mikirnya kayak kalau misalnya terlalu banyak mahasiswa yang jadi pekerja gitu, sibuk di corporate dan lain sebagainya, itu nanti penerus yang menjadi akademisinya tuh gimana gitu. Karena kan terlalu sibuk di dunia bisnis misalnya. Nah, sedangkan kita butuh regenerasi gitu kan. Nah, maka itu harus dikaji ulang untuk ya mahasiswa-mahasiswa yang pengen menjadi akademisi gitu. Sedangkan orang yang menjadi akademisi kan harus punya standar dasar lah, ilmu-ilmu dasar yang harus dalam gitu kan, teori-teorinya gitu. Jadi itu juga harus difikirkan gitu, karena kan ya semua bakal berganti generasi gitu. Terima kasih. Baik, silakan kepada Resya, apakah akan ingin menanggapi? Iya, setuju apa yang dikatakan sama Kak Dini. Jadi mungkin, MBKM ini inovasi yang siap nggak siap ya, kalau menurut saya untuk implementasikan gitu. Di mana seperti tidak, apa ya, mempertimbangkan sebenarnya kebutuhan dari mahasiswa, ini tuh apa aja sih gitu. Jadi langsung diimplementasikan tanpa mempertimbangkan tadi step-step sebelumnya seperti yang saya paparkan, seperti tahap-tahap perencanaan yang mana seharusnya dilakukan banyak riset di situ. Karena ya lagi-lagi output-nya hanya magang dan magang itu sebenarnya, dapat dilakukan tanpa harus adanya MBKM itu sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Raisya, atas tanggapannya. Jadi, betul ya, tadi sebetulnya tahap itu juga ada di buku ya, Raisya, yang ada tulisan perencanaan. Sebetulnya itu yang paling penting untuk dikaji ketika misalkan memang sebuah fakultas atau sebuah kampus ini mau ikut kebijakan pemerintah, ya balik lagi, mau gak mau gitu. Karena kan ada akreditasi yang dipertaruhkan, tapi ya perencanaan itu perlu matang. Jadi, setuju juga nih, aku juga lagi-lagi mengungkapkan kesepahaman aku terkait hal tersebut gitu, karena ini menjadi hal yang menurut aku juga krusial. Nah, oke, lanjut. Kita persilahkan kepada Kak Theo untuk bertanya atau mengomentari mungkin atau menanggapi, silakan. Ya, makasih Alika, Mbak Alika. Tadi menarik ya perihal MBKM. Eh, Tadi kan Timothy bilang apa ya? Mungkin ketidaksetujuannya kalau skripsi diganti sama MBKM sampai 20 SKS ya. Saya juga setuju karena MBKM-nya nggak jelas itu ya. Menurut saya nggak jelas ya. Tapi apakah bisa menggantikan skripsi dengan suatu hal tertentu? Menurut saya bisa. Tapi jangan MBKM. Mungkin bisa, kita kan sering lihat solusi-solusi dari beberapa bab ini adalah magang ya. Bukan magang MBKM, tapi magang di lembaga hukum, di kantor hukum gitu. Untuk memunculkan suatu rasa bagaimana membela yang lemah mungkin. Nah, mungkin bisa aja para mahasiswa ini diberikan opsi buat ngambil skripsi tapi magang 6 bulan di akhir-akhir semester gitu ya. Jadi mata kuliah yang udah nggak, yang udah yang wajib diambil udah diambil ya. Mereka menggantikan skripsi dengan magang, tapi magangnya tepat-tepat ya benar-benar menggunakan kemampuan hukum mereka. Kayak tadi LBH mungkin atau lembaga pendidikan tertentu mungkin gitu kan ya. Kantor notaris mungkin bisa, jadi biar sekalian aja dia jadi notaris gitu. LBH jadi di pembela publik atau jadi asisten dosen gitu kan ya. Karena kan dosen-dosen sekarang disibukkan dengan ini, saya mendapat kabar dengan administrasi, mungkin dengan adanya dosen magang gitu, itu bisa bantu para dosen sekarang. Jadi win-win solution daripada ke ke tempat tertentu gitu ya, yang mungkin belum tentu mereka itu mengasah kemampuan mereka sebagai seorang lawyer gitu. Mungkin itu kepikiran tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Theo, atas tanggapan juga komentarnya. Mungkin Raisya ada tanggapan atau mau next? Silakan. Pengen sharing sedikit juga, jadi inget cerita teman satu angkatanku yang ambil MBKM juga, karena kebetulan aku ambil skripsi waktu itu, dan tahun kita ya Alika, pertama MBKM ya. Ya. Ya, jadi lagi marak banget teman-teman satu angkatan untuk ambil MBKM. Nah, tapi aku nggak tahu sih sekarang
keadaannya kayak gimana. Cuman waktu tahun pertama itu pas tahun kita skripsi, tahun angkatan aku skripsi, teman-teman yang MBKM itu Fakultas Hukum kebanyakan dapat kantor dan pekerjaan di sana yang nggak sesuai, benar kata Kak Teo, nggak sesuai sama kemampuan mereka, praktik hukum nggak sesuai. Malah ada beberapa teman-teman juga yang malah jadinya di bagian administrasi, jadi sama aja gitu, untuk apa magang, tapi bukan di keahliannya gitu, bukan di keahlian hukumnya gitu, bukan mengasah keahlian hukumnya, tapi malah ditempatkan di posisi lain gitu yang nggak sesuai sama fakultas, yang nggak sesuai sama bagaimana seharusnya sarjana hukum dalam praktek bekerja gitu. Itu sih aku sedikit sharing aja jadi ingat, karena ada temanku yang nggak sesuai banget, dia jadi mengeluh gitu kayak ini kok nggak sesuai ya sama praktek hukum, aku nggak ngerjain kerjaan-kerjaan yang bersinggungan sama hukum. Jadi akhirnya kan MBKM tuh akhirnya harus mereka buat ini ya, kayak seperti artikel gitu, laporan magangnya mereka. Akhirnya dia kebingungan saat dia harus buat laporan magangnya, karena harus dikaitkan dengan topik hukum, tapi kegiatan magang dia nggak sesuai dan nggak bersinggungan dengan praktek hukum itu sendiri gitu. Kayak gitu aja sih Alika. Baik, terima kasih banyak Raisya. Betul juga tuh. Jadi memang pada saat tahun kita itu tahun kayak pertama gitu ya, Syaya, untuk banyak yang MBKM, dan sedangkan ya itu realitanya juga tidak semua, tapi mungkin 60% atau 70% itu sebagian besar gitu. Jadi kan sayang banget gitu loh ya. Nah, oke, baik, kita kembali lagi ke sesi diskusi. Kayaknya Kak Timothy juga mau memberikan tanggapannya kembali. Silakan Kak. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga karena memberikan kesempatan kepada saya. Tadi itu kalau saya tidak salah ingat, Mega sempat menyinggung mengenai ketika ada rekan-rekannya ditanya mengenai dasar-dasar keilmuan hukum tapi tidak paham gitu ya. Kemudian rekan Theo menyarankan kenapa tidak kenapa kenapa tidak sorry kenapa tidak disarankan untuk misalnya menjadi pendamping dosen gitu ya, supaya lebih mendapatkan pendalaman dari dasar-dasar keilmuan. Kemudian juga rekan Raisya menyampaikan bahwa faktanya rekan-rekan Raisya yang pernah mengikuti MBKM malah menyampaikan keluhan bahwa mereka ditempatkan di bidang bidang tempat magang yang tidak sesuai dengan bidang ilmu hukum gitu. Nah, saya teringat oleh perkataan dari Prof. Johannes Gunawan waktu itu. Kalau misalnya kita dalam melakukan pekerjaan di bidang hukum gitu ya, menerapkan suatu aturan aja setidak-tidaknya itu masih banyak bukan alumni ya, sarjana ilmu hukum yang tidak menerapkan metode atau alat dalam menemukan hukum itu sendiri, penemuan hukum. Nah, saya mengingat perkataan beliau dan beliau menyampaikan bahwa kalian jangan sampai lupa ada metode penemuan hukum itu, apalagi kalian lulusan Unpar katanya. Kalau kalian lupa dan asal menerapkan aturan saja, itu sama aja kalian memalukan Unpar itu sendiri gitu. Saya ingat waktu itu di MIH juga pernah disampaikan. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa lihat bahwa kemampuan mahasiswa untuk bekerja itu tidak melulu hanya didapatkan dengan cara ikut magang, setidak-tidaknya mencobai dunia kerja, misalnya di PT MRT atau apanya gitu, untuk merasakan dunia kerja gitu. Sementara kan dibutuhkan tuh bagaimana kemampuan kita, bernalar kita, apalagi tadi bidang hukum kan, bernalar kita terhadap menghadapi masalah-masalah hukum itu sendiri gitu. Nah, kalau kita mengingat kembali penalaran hukum, itu kan bisa didapatkan dari institusi pendidikan tinggi. Nah, itu kan berarti bukan didapatkan dengan cara magang. Memang akan dicoba diterapkan dalam lapangan ya di magang, tetapi dasar-dasar itu untuk membuat pakem kepada setiap mahasiswa, kalian harus mengerti, paham betul bagaimana cara menghadapi masalah hukum, ya tentu kan melalui koridor pendidikan tinggi gitu. Jadi pendidikan tinggi itu sendiri sebenarnya itu harusnya mampu untuk
membekali mahasiswa siap untuk menghadapi dunia kerja. Kalau itu pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Timothy atas tanggapan dan juga sharingnya gitu ya. Silakan kepada penyaji, barangkali akan ada tanggapan. Boleh untuk dilanjut dulu aja, Alika. Sejauh ini setuju sama pendapat dan sharing Kak Timothy tadi. Oke, terima kasih banyak. Tadi kayaknya Kak Farid raise hand ya. Silakan Kak Farid. Oh ya, boleh sedikit aja. Jadi gini sih, Rai, nggak boleh dipanggil sih, marah sama dia. Enggak. Eh, Kalau misalnya ngikutin kebutuhan pasar ya, satu lagi yang saya lihat ini, dan ini mungkin Prof. Sidarta akan setuju, filsafat hukum jadi nggak punya ruang, mata kuliah filsafat hukum. Dan apa, mungkin saya mau minta pandangan-pandangan dari Prof. Sidarta juga, sejauh ini ya di, di mata kuliah filsafat hukum itu, inovasi-inovasi apa saja sih yang sudah diselenggarakan gitu. Bukan hanya dari segi substansi gitu ya, tapi dari segi pengajarannya, mungkin mekanismenya, supaya terus bisa hidup, bisa mengikuti gitu. Itu aja sih Alika, terima kasih banyak. Baik, disilahkan kepada Prof. Sidarta, barangkali ada tanggapan terkait hal tersebut, silakan. Oke, makasih. Saya nggak usah hidupin kamera barangkali ya. Gini, satu sisi kalian menyadari bahwa ini ada perubahan kebijakan yang cukup signifikan ya dalam dunia pendidikan kita, dan itu melanda berbagai macam area keilmuan. Jadi tidak hanya hukum yang kena. Yang tidak terkena kan hanya satu saja, kedokteran ya. Sekalipun kita tahu bahwa belajar hukum itu dengan belajar kedokteran sebenarnya itu belajar ilmu praktis. Nah, akibatnya sama aja. Karena kalau pesakitan hukum dengan pesakitan fisik itu ya ujung-ujungnya menderitanya sama ya. Kalau saya jadi ahli hukum tapi tidak bisa membela dengan benar misalnya, atau memberi advice yang benar, kan ujung-ujungnya menyesatkan orang dan menderitanya bisa lama gitu. Sudah menderita lama, uangnya hilang lagi. Oke. Saya kadang-kadang agak sedikit susah juga menjelaskan ini, karena dunia pendidikan itu sudah terkontaminasi oleh pragmatisme ya. Jadi industri gitu. Dan industri, yang namanya industri itu kan sangat terkait ke branding. Seperti kalian kalau beli barang itu kadang-kadang kan ngelihat brandnya itu pentingnya. Brand. Nah, branding itu bisa didesain dengan berbagai macam peringkat-peringkat misalnya. Dan repotnya kita bangga dengan peringkat-peringkat itu. Misalnya 10 apa terbaik, US Star atau apa gitu. It's okay. Akreditasi apa gitu. Mungkin di satu sisi sih secara formal orang menangkap dengan cepat itu bagus gitu ya. Itu menjadi branding. Tapi kan pengakuan formal itu harus didukung oleh kenyataan substansialnya ya. Di dalam itu segitu apa enggak sih gitu. Misalnya ambil contoh ya, kegiatan membaca kita ini kan harusnya sih menarik aja. Tapi coba ngajak mahasiswa itu untuk bisa ikut itu berapa banyak sih? Padahal ini kesempatan mereka untuk membina jaringan ya, kemudian saling berdiskusi, belajar ngomong, belajar berargumentasi, tidak perlu takut salah gitu. Itu kan orang hukum kan gitu. Modalnya orang hukum itu apa coba? Kan hanya bahasa ya. Bahasa, kemampuan verbal dan menulis. Tapi kalau itu tidak tertata,
tidak pernah dilatih dengan forum-forum seperti ini, ya akhirnya menjadi sia-sia yang kalian katakan waktu itu ya. Waktu 4 tahun atau 3,5 tahun belajar di Fakultas Hukum itu menjadi sia-sia gitu. Medan penggemblengannya itu nggak berjalan. Itu satu ya. Jadi kalau mau mengkritisi mungkin secara umum itu. Jadi ada banyak hal yang sifatnya struktural ya, yang tidak di luar kemampuan dari perguruan tinggi itu untuk menyelesaikannya. Nah, kalau kita bicara akhirnya terkait ke buku yang kalian baca kan inovasi. Maka sebenarnya kita yang ada di dunia pendidikan itu yang harus pintar-pintar membuat inovasi supaya tidak larut dalam sistem yang menurut kita penuh dengan eksperimen, trial and error, dan sudah mandi kepalang basah gitu. Mandi kepalang basah itu kalau bisa bayangkan ini sudah ada berapa generasi lulusan SH nih yang model kayak gini. Ya kan? Yang kehilangan sekitar berapa? Kalau di tempat saya itu bisa 32 SKS hilangnya. Karena 16 gitu. Jadi 1 tahun 2 semester, tiap semester 16 SKS, itu 32 SKS hilang. Hilangnya itu bukan berarti hilang percuma ya. Kalau tidak diisi dengan baik ya hilang. Tapi kalau diisi dengan baik mungkin ada manfaatnya. Cuma tidak bisa 100% kita jamin seperti kalau itu di dalam kendali kita. Mengapa? Karena begitu magang itu kan kontrolnya itu sudah tidak sepenuhnya ada di perguruan tinggi. Sangat bergantung pada situasionalnya. Kalau dia pas dapat tempat magang yang bagus, ya bagus gitu. Nah, dunia pendidikan hukum itu kan beda dengan industri. Misalnya di tempat saya itu ada pendidikan perhotelan misalnya. Kalau perhotelan tuh magang itu enak itu. Atau program komputer misalnya, itu kan enak aja. Sekian angkatan itu kalau masuk ke industri bisa masuk tuh. Hotel itu mungkin satu hotel bisa nampung sekian puluh orang masuk untuk magang. Hukum mana bisa dilakukan itu. Ketika Anda masuk ke kantor law firm tuh nggak mungkin begitu nerima 10 orang, nggak mungkin. Paling hanya nerima 1-2 orang. Itu pun kadang-kadang ngelihat kakak seniornya siapa gitu ya. Kalau ya dari Unpar mungkin dia akan nerima dari Unpar. Seperti itu. Akhirnya kan masuk ke mana? Ya ke tadi, ke pengadilan, kejaksaan mungkin, atau kantor notaris atau apa. Yang notabene bisa sangat bervariasi pengalaman mereka dapat. Dan ada juga yang nggak tertampung. Sampai the last minute kadang-kadang harus dipakai strategi, ikut track yang beda gitu. Disebut magang, tapi sebetulnya dia lebih banyak di kampus aja nongkrong, bantu dosen ngadakan penelitian dan sebagainya. Nah, itu tidak disadari oleh yang ngambil keputusan. Karena yang ngambil keputusan barangkali tidak pernah sekolah gaya Indonesia gitu ya. Atau yang lain lebih senang ABS saja gitu. Ya udah, yang penting pimpinannya ngomong gini ya daripada saya nentang nanti gini. Pendidikan itu investasi. Jadi kalau kita salah membuat investasi, kita keliru. Tetapi saya tidak ingin mengajak teman-teman berkeluh kesah ya. Yang penting itu inovasi itu harus tetap dibuat dalam situasi seperti apapun. Kita harus inovatif untuk mencoba menyiasati. Nah, salah satu yang menurut saya sangat kurang dalam dunia pendidikan hukum itu adalah kerjasama, kolaborasi. Kolaborasi di antara perguruan-perguruan tinggi yang ada. Misalnya kekuatan Unpar itu apa sih? Terus kekuatan BINUS apa? Kekuatan Maranatha apa? Itu kan harusnya kita saling berbagi kekuatan itu. Tidak perlu satu perguruan tinggi itu membangun semua kekuatan sendiri.
Jadi resource-nya bisa dibagi, bisa didiskusikan. Tujuannya untuk apa? Untuk semaksimal mungkin bisa memberdayakan peserta didiknya kan, bisa menguasai semaksimal mungkin. Apa bentuknya ya? Kayak forum-forum kayak gini kan sebenarnya kolaborasi. Dosen-dosen misalnya bisa ikut membimbing, membaca buku. Sebab belajar hukum itu kan ada hanya belajar fakta, belajar konsep, belajar prosedur, bahkan belajar asasnya. Itu kan kalau kita lihat materi pendidikan tuh dibagi-baginya itu aja. Nah, yang dimensi asas dan sebagainya itu kan sebenarnya itu membutuhkan refleksi, perenungan, banyak diskusi. Tidak bisa sendirian. Itu perlu dibimbing. Kalau hanya hafal prosedur itu buat apa sih? Kalian harus magang sampai setahun. Tukang calo SIM atau apa itu, dia seminggu aja dia nongkrong di kantor Samsat itu dia udah tahu tuh prosedurnya. Pak, habis Bapak ngisi form, nanti setelah itu Bapak foto ya. Setelah itu Bapak kesini. Itu kan dia jual ke orang yang baru pertama kali datang dan dalam keadaan disorientasi kan. Nah, dia yang bantu. Daripada kalian bingung, kalian dituntun ke sini. Kalau itu yang Anda banggakan, ikut di itu, hanya tahu prosedur kayak gitu, prosedur pendaftaran merek atau gimana, ini kan bukan itu. Belajar hukum itu nggak perlu begitu. Kalau hanya begitu, saya katakan belajar di Fakultas Hukum cukup 3 bulan juga kelar. Belajar prosedur namanya. Yang harus kita pahami bahwa ada banyak problem-problem hukum yang sangat multifaset. Ya. Multifaset itu banyak wajahnya, banyak aspek gitu, dan semuanya itu membutuhkan tadi pendekatan yang multidisipliner, kerjasama gitu. Jadi dari aspek itu magang itu sebenarnya bagus idenya, cuma tadi kalau dikerjakan sendiri tidak ada kolaborasi, ya peserta didiknya itu banyak dijadikan sebagai objek eksperimen. Kayak gitu. Misalnya membuat ini aja ya, membuat materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu kan kalau saya kerjakan sendiri, waktu saya terbuang habis tuh. Harus membuat digital konten, bayangkan. Harus apalagi, harus nulis buku, harus bikin jurnal, segala macam itu enggak. Bisa enggak kita saling berbagi konten itu? Jadi kalau orang ingin ngambil mengenai, kalau misalnya katakanlah di Unpar itu kuat hukum perdata internasionalnya gitu. Kan harusnya itu ada kolaborasi yang bisa berjalan, bahwa saya mungkin tidak perlu harus menawarkan mata kuliah hukum perdata internasional lagi dengan membuat digital konten sendiri. Ketika mahasiswa saya belajar ini, dia bisa kuliah di Unpar. Mahasiswa Unpar bisa kuliah di BINUS atau segala macam. Idenya kan itu sebetulnya. Tapi perguruan tinggi untuk melakukannya sendiri, dan itu tidak jalan. Karena resources-nya itu akhirnya tersita. Dan jomplang akhirnya. Ada perguruan tinggi yang kuat di sini, tapi lemah di sini. Dan begitu peserta didik masuk, lulusannya jadi berwarna yang tidak mempunyai standar yang sama kan. Siapa yang tahu sekarang coba perguruan tinggi hukum yang sebanyak ini di Indonesia itu ketika keluar semua pakai sarjana hukum semua kan. SH. Masyarakat kan tidak bisa membedakan. Tidak ada label bahwa SH Unpar itu dijamin lebih baik daripada SH-nya Maranatha misalnya, kan nggak ada jaminan itu. Masyarakat nggak ngelihat itu kok. Yang dipegang masyarakat itu sarjana hukumnya, bahwa sarjana hukum itu harus punya standar minimal seperti ini. Standar kelulusannya gitu ya. Nah, standar kelulusan itu kalau tadi saya katakan tidak dibangun dengan kolaborasi yang kuat di antara berbagai macam lembaga pendidikan,
jomplangnya itu besar, gitu, tinggi. Dan saya menyaksikan sendiri itu. Betul yang tadi kalian bilang itu, kadang-kadang nanya asas hukum aja banyak yang nggak tahu. Asas hukum yang standar loh ya. Taunya yang hanya lex spesialis derogat legi generali gitu. Begitu kita tanya lebih jauh nggak bisa, dia nggak nyambung omongannya. Mengapa itu terjadi? Ya karena mungkin di perguruan tinggi itu tidak dijadikan dosennya, mungkin tidak ngejar ke situ ya. Mengapa? Karena dosennya sendiri sibuk, harus membangun konten sendiri, nulis sendiri, segala macam. Padahal kalau dengan kolaborasi harusnya resource itu bisa saling minjam ya. Bisa saling minjam. Ada nggak ya kerjasama yang memang difasilitasi ya oleh pemerintah untuk itu gitu, membangun resource, kemudian resource-nya bisa dibagi dan mahasiswa bisa belajar bareng-bareng. Termasuk magang. Magang itu kan kalau coba kita bisa bayangkan ya, kalau resource-nya itu ditata dengan baik, itu menurut saya tidak harus mahasiswanya itu ngendon itu ya, bercokol di tiap-tiap kantor law firm tuh sampai harus itu ya. Itu kan bisa, case itu bisa dibawa menjadi satu kantor law firm besar begitu ya. Seolah-olah ya dibangun seperti kantor law firm besar, kemudian ada problem di situ, peserta didik bisa ikut membahas, tapi yang ngawalnya itu para praktisi misalnya. Jadi kayak kelas, tapi fungsinya itu bisa menampung sekian banyak, sehingga standar itu terbangun dengan baik. Jadi poin saya sebenarnya sederhana aja ya. Poin saya sebenarnya adalah ini eksperimental sifatnya. Yang kedua, para praktisi pendidikan itu masih berpikir sangat sempit, lingkupnya hanya institusional, kerja sendiri-sendiri, dan akhirnya punya kelemahan dari segi resources. Dan itu harusnya dibangun gitu harus dibantu, difasilitasi oleh negara. Nah, repotnya negara hanya punya ide, punya gagasan, tapi tangannya itu tidak sampai menyentuh ke implementasi di lapangan. Akhirnya ketika diterapkan di lapangan itu interpretasinya bisa sangat beragam antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan teman-teman nangkep apa yang saya sampaikan. Kira-kira begitu sih. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof atas masukannya dan juga pengetahuan baru untuk kita semua dari pandangan Prof seperti apa terkait hal yang memang sedang kita diskusikan hari ini. Terima kasih banyak Prof sekali lagi. Mungkin dari kita kembalikan lagi ke penyaji, apakah ada tanggapan ataupun pertanyaan mungkin ya dari penyaji? Lebih ke pertanyaan tadi yang tentang jadi balik lagi gimana ke MBKM ini ya, gimana fakultas harus menyikapi MBKM gitu. Apakah sebenarnya saya juga kurang paham sih ya, gimana fakultas itu bisa menempatkan mahasiswa-mahasiswanya di tempat yang sesuai dengan fakultas itu sendiri gitu. Apakah fakultas itu punya kewenangan untuk itu atau sebenarnya memang sudah ditentukan dari pemerintahnya tempat-tempat magangnya di mana aja gitu. Gitu aja sih Alika, lebih ke rasa pengen tahu, penasaran. Terima kasih banyak Raisya. Silakan kepada Kak Timothy. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih ke Prof. Sidarta yang telah menyampaikan tanggapan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Sidarta bahwa saat ini sebenarnya yang diperlukan oleh pendidikan tinggi di Indonesia ini itu adalah niat dan aksi dari kolaborasi itu ya antar tenaga pengajar, tenaga pendidik di pendidikan tinggi itu sendiri. Yang bisa kita lihat juga sekarang di pendapat saya juga selaku alumnus ya, sebutan untuk seorang diri ya, alumnus Unpar, saya melihat bahwa Unpar itu sendiri itu sebenarnya masih kekurangan sumber daya
contohnya gimana ya? Dari jumlah dosen yang ada saat ini itu masih cenderung dominan pembidangannya itu di bidang-bidang yang hukum perdata. Sementara yang hukum pidana itu sangat-sangat kurang. Makanya ada beberapa eh, apa namanya pemberi kerja yang menganggap bahwa oh kalau lulusan Unpar itu hanya cocok untuk urusan-urusan bisnis gitu. Nah, sementara kan dengan apa yang disampaikan Prof. Sidarta, ketidakmampuan satu misalnya fakultas itu kan bisa berkolaborasi dengan yang lain supaya saling bergandengan tangan, saling membekali supaya nanti juga menghasilkan sarjana hukum yang memang sarjana hukum gitu, yang dikenal sebagai sarjana hukum aja tanpa memandang dia dari mana gitu. Nah, itu ide yang sangat bagus supaya menjadi solusi terhadap keresahan yang terjadi saat ini. Bisa jadi juga apa yang disampaikan oleh rekan Theo tadi, kalau saya tidak salah menangkap bahwa memang dikenalnya itu sebagai program studi ilmu hukum, tetapi hukum dan bisnis ya kalau nggak salah yang di Maranatha. Nah, sementara kan di era saat ini tuh rasanya kalau pembidangan seperti itu ditempatkan di S1 itu sudah tidak apa ya, sudah tidak menjadi sebuah apa ya, intinya di S1 kan seharusnya tidak di bidang-bidangin seperti itu gitu. Jadi mahasiswa itu diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan untuk menerima sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan. Contohnya ilmu hukum tidak sekedar membatasi oh ini hukum dan bisnis saja gitu. Baik, terima kasih. Mungkin saya klarifikasi sedikit ya, ini supaya teman-teman tidak salah menangkap apa yang saya maksud. Tadi kan kita membahas bahwa implikasi dari program yang ditawarkan, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka gitu kan, ada pengurangan SKS kan, itu concern teman-teman kan. Satu sisi itu, pengurangan SKS itu ada dampaknya terhadap ketercukupan pengetahuan yang kadang-kadang cukup mendasar. Yang tadinya bisa diberikan secara reguler dalam bentuk kelas gitu ya. Sekarang menjadi hilang karena mahasiswa dibiarkan mencari sendiri. Syukur-syukur dapat di magangnya gitu kan gitu. Tapi kan itu tidak ada jaminan karena saya katakan tadi tidak bisa dikontrol secara 100% oleh institusi pendidikannya. Terserah ibaratnya itu nasib-nasiban lah. Kalau kamu dapat tempat magang yang baik, mungkin kamu bisa dapat pengalaman lebih gitu ya. Walaupun terus terang itu tidak terstruktur seperti orang kalau dia ikut di kelas. Itu satu. Nah, saya katakan tadi karena ada kekurangan itulah maka itu harus ditutupi. Ditutupi. Nah, penutupannya itu dengan cara apa? Tidak bisa sepenuhnya diserahkan lagi ke masing-masing institusi sendiri karena itu akan melelahkan dan butuh biaya besar. Nah, caranya tadi yang dengan kolaborasi itu. Nah, bentuk kolaborasinya bisa macam-macam. Nah, kolaborasi itu tidak selalu harus antar perguruan tinggi tok, tapi juga bisa melibatkan dunia industri dan sebagainya. Jadi mereka ikut mikirin loh. Ikut mikirin bagaimana menutupi celah dari kelemahan-kelemahan dari program ini. Jadi tidak boleh diserahkan sepenuhnya, biarlah perguruan tingginya sendiri berinovasi sendiri-sendiri, atau bahkan dosennya disuruh berinovasi sendiri-sendiri. Wah, repot itu. Itu yang terjadi kan, dan melelahkan. Nah, itu kalau teman-teman lihat misalnya, tiap dosen itu harus bikin digital content ya. Kalau saya bikin, tadi kan ada pertanyaan dari Farid kalau nggak salah soal filsafat hukum ya. Gimana cara menyiasatinya? Ya itu, mau nggak mau kan kita harus bikin digital content. Digital content itu kan harapannya mahasiswa bisa belajar sendiri dengan cara mengakses sumber belajarnya kan. Kita bikinlah digital content berapa gitu. Tapi kadang-kadang pertanyaan saya, ada berapa dosennya ya yang mau bikin kayak gitu ya? Disediakan nggak fasilitas untuk ngedit? Untuk ini, berapa banyak dosen yang punya kepedulian untuk menyiapkan mulai dari teks ininya, kemudian menyisipkan dengan gambar segala macam ya, bikin videonya, suaranya jernih segala macam. Enggak tuh. Bikin digital content-nya ada kadang-kadang hanya ya formalitas saja kalau diwajibkan.
Nah, itu yang saya katakan perlu kolaborasi tadi. Kenapa tidak kontennya Pak Yohanes Gunawan itu bisa juga misalnya kita bagi, sementara konten saya bisa dibagi ke sana dan sebagainya kayak gitu ya. Ada nggak transaksi kayak gitu di antar perguruan tinggi? Supaya kelemahan dari tadi hukum pidana yang lemah di Unpar misalnya itu bisa disiasati dengan cara yang kuatnya apa? Misalnya pidananya kuatnya katakanlah di Unpas misalnya. Nah, bisa saling ngisi ya. Kayak gitu sebenarnya. Nah, bagaimana format mengisinya itu yang menurut saya program Merdeka Belajar kita tuh belum sampai ke sana. Akibatnya apa? Beberapa perguruan tinggi mulai memotong. Misalnya di tempat saya ya, saya ingin cerita sedikit. Hukum adat itu terpaksa digabung dengan hukum agraria. Padahal ini ada Mas Ilham nih, yang dari Universitas Ahmad Dahlan ya. Itu hukum adatnya kuat itu. Tapi kalau saya harus mencari dosen sekelas beliau, wah nggak dapat saya. Nah, mau nggak mau kan, bisa nggak Mas Ilham misalnya punya program kuliah apa gitu, kelas-kelas kayak gini, dibuka, nah, mahasiswanya berikut, ditawarkan juga ke mahasiswa BINUS misalnya. Sehingga mahasiswa BINUS mendapatkan materi yang terkurangi gara-gara mata kuliahnya di-merge ke hukum agraria itu. Kan kalau di-merge ke hukum agraria, saya yakin hanya 2 sesi, paling ngomong hukum adat. Selebihnya ngomong hukum agraria ya. Gimana bisa dapat dia pemahamannya lengkap tentang hukum adat? Hukum Islam misalnya. Hukum Islam digabung barangkali dengan ekonomi syariah misalnya kayak gitu. Mengapa? Gara-gara 32 SKS hilang itu. Itu. Jadi banyak sekali ya teknisnya bermasalah. Itu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman bahas itu sangat terkait kadang-kadang ke soal-soal teknis di lapangan. Tidak mudah. Belum lagi kita ngurut-ngurutin mata kuliah. Contoh ya, zaman saya kuliah dulu, mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia itu tidak bisa dijadikan satu bersamaan enggak. Saya belajar pengantar ilmu hukum dulu, semester berikutnya baru pengantar hukum Indonesia. Belajar hukum perdata dulu, baru belajar hukum dagang kayak gitu. Model kayak gitulah. Belajar ilmu negara dulu, baru belajar hukum tata negara. Kan harus gitu. Ada sekuensi-sekuensi itu. Tapi kadang-kadang secara teknis susah itu. Saya nggak tahu kalian dulu belajar PIH dengan PHI bersamaan nggak semesternya? Bersamaan, Prof. Nah, itu kan. Iya. Bayangkan, belajar Bersamaan, Bro. dalam arti umum, tiba-tiba belajar hukum Indonesia yang lebih khas Indonesia. Iya. Itu kan teknis sebenarnya, bukan dosennya nggak ngerti. Kita yang rancang kurikulum tahu itu sebenarnya kayaknya dia belum waktunya belajar, tapi dipaksakan karena kalau dia tidak diajarkan di semester yang sama, semester berikutnya dia nggak bisa ngambil apa-apa. Karena mungkin hukum perdata, hukum itu gara-gara semua harus didorong untuk masuk ke dalam satu semester tertentu. Nah, itu mulai terjadi kekacauan-kekacauan itu. Nah, kekacauan itu harus dirapikan lagi. Dirapikan lagi cara berpikirnya begitu ya. Di-set ulang gitu nanti di akhirnya supaya dia bisa merenungkan sistematis lagi gitu. Siapa ya tugas kayak gitu ya, kan susah membayangkan. Saya cuma khawatirnya akhirnya standar mutu lulusan pendidikan hukum kita menjadi lemah, rendah sekali. Kita bayangkan zaman Belanda dulu, sarjana hukum kita tuh berani menyebut mereka sebagai Mr. in the Rechten. Mr. in the Rechten itu artinya Master of Law loh. Master of Law itu artinya sekelas S2. Sekarang kalian itu sekelas apa? Coba. Kan sarjana hukum tapi sarjana muda hukum sebetulnya. Dengan kondisi kayak gitu. Itulah. Jadi kita menurun kualitas pendidikannya. Belum lagi kemampuan membaca, ada eagerness gitu ya untuk
antusiasme untuk terlibat dalam acara-acara kayak kita ini. Itu kan lemah mahasiswa kita. Selalu ada eksepsional nih dalam satu kelas itu mungkin ya kalau ada 40 orang mungkin 5 orang yang itu ada selalu pasti ada di kelas kayak gitu. Tapi mayoritas itu kadang-kadang merasa yang penting ikut aja nanti dapat lulus begitu itu dipindahin kuncirnya gitu dari kiri ke kanan. Dan kita bangga dapat gelar sarjana hukum. Kayak gitu. Ya, bagus sih acara kayak gini kan membuat kalian jadi merefleksikan ya. Jadi tahu oh ternyata ada sisi-sisi teknis yang menjadi kendala juga di pendidikan tinggi hukum kita. Gitu kira-kira ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak Prof atas tambahannya dan juga tanggapannya. Terima kasih juga kepada Pak Ilham yang telah memberikan tanggapannya melalui kolom komentar. Nah baik, kami kembalikan kepada penyaji. Apakah ada tanggapan? Dari saya sendiri sudah cukup. Oke, sudah cukup. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan pendapatnya? Oke, baik Pak Ilham, terima kasih banyak. Nanti akan Kak Farid mungkin yang nanti akan memfollow up hal tersebut. Baik, untuk kakak-kakak semuanya, apakah masih ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan terkait diskusi pada hari ini? Saya cukup Kak, Neng, apa Alika? Oke. Saya juga udah cukup, Alika. Baik, kalau begitu kita akhiri sesi pada hari ini, tapi ini Zoom-nya belum berakhir ya, karena masih ada sesuatu yang nanti akan disampaikan oleh Kak Farid. Mungkin silakan kepada penyaji untuk menutup terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Statement gitu. Baik, terima kasih Alika. Terima kasih untuk kakak-kakak semua dan Prof. Sidarta dan Pak Ilham juga yang telah bergabung hari ini. Mohon maaf untuk diskusi kali ini, mungkin saya banyak kurangnya. Mudah-mudahan ke depannya saya lebih belajar lagi biar lebih bagus lagi dalam pemaparan materi dan diskusinya. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf lagi sekali lagi bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Raisya atas sajian materinya hari ini yang sangat komprehensif dan juga dibilang pro kontra juga pasti sangat banyak gitu apa namanya pada hari ini gitu loh. Jadi dari pro ataupun kontra pada hari ini itu sama-sama memang harus lebih dikaji lebih lanjut lagi. Jadi dari tadi pemaparan Raisya ini bisa sangat memberikan gambaran apalagi dampak untuk pendidikan hukum gitu ya untuk kedepannya. Nah, mungkin kalau tadi closing statement dari Raisya, sekarang giliran dari saya. Terima kasih banyak intinya semuanya yang telah hadir, kepada Prof. Sidarta dan juga Pak Ilham yang telah menyempatkan waktunya untuk turut berdiskusi dan juga menuangkan buah pikirnya pada hari ini. Mohon maaf apabila selama menelit acara tadi ada terdapat kekurangan. Sekian dari saya kembalikan ke Kak Farid. Oke, terima kasih banyak Alika. Ini recordingnya udah boleh diberhentiin, Teo.